Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hingga saat ini, hingga kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian nikmat yang sangat banyak, ya. Sehingga kita tidak dapat menghitung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan juga sebagai muslim yang baik, sebagai mukmin yang baik, tentunya kita senantiasa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, ya, di dalam, atau kita menggunakannya di dalam ketaatan dan juga menggunakannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu bentuk, ya, bentuk syukur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat seputar kesehatan dan juga kesempatan, ya, kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk mempelajari daripada sekian banyak ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang mulia ini, pada malam yang mulia ini, kita akan insyaallah menyebutkan bab yang selanjutnya daripada kitab bekal salat ini, ya, yang sudah masuk pada bab ketiga, yaitu tata cara salat. Sebagaimana kita kemarin telah menyebutkan tata cara toharo atau bersuci, yang dimana terbagi menjadi tiga, ya. Ada dengan bersuci dengan berwudu, ada bersuci dengan mandi junub, dan juga bersuci dengan tayamum. Dan insyaallah pada pertemuan yang mulia ini kita akan masuk pada tata cara salat, ya. Sebelum itu ada hadis dari Nabi SAW bahwasanya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad, ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, pokok, ya, pokok dari segala urusan adalah Islam, dan juga tiang daripada Islam adalah salat, dan juga puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya al-Islam juga, atau agama kita sekalian ini, mempunyai tiang, dan di mana tiang tersebut adalah salat, dan di mana jika kita tidak menjaga salat kita, atau seseorang tidak menjaga salatnya tersebut, maka tiang di dalam Islamnya itu runtuh atau tidak ada, ya. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya pembeda antara kita dan kaum kafir adalah salat, ya, dan barang siapa yang meninggalkannya, wa man tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, bahwasanya dia telah kafir. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga salat ini, ya, terutama tata caranya juga kita harus menjaganya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau
melihat ke solat, ya, di mana kita harus melakukan solat, harus melaksanakan ibadah solat, bahkan semua ibadah, ya, terkhususnya lagi untuk ibadah solat kita harus melihat bagaimana tata cara Nabi SAW melakukannya tanpa berimprovisasi sendiri, tanpa membuat-buat gaya sendiri atau gerakan sendiri, ya, karena itu merupakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk di bab yang ketiga, yaitu tata cara salat, ya. Khususnya di sini yaitu semua salat, entah itu salat sunnah atau salat wajib. Akan tetapi secara umumnya di sini adalah salat wajib, ya. Apa saja yang merupakan daripada tata cara salat? Tentunya yang pertama itu adalah berniat, ya, karena segala sesuatu ibadah tanpa adanya niat maka ibadah tersebut tidak sah, ya. Apa berniat tersebut? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya sebelum memulai salat maka seseorang di hatinya harus berniat untuk melakukan salat yang hendak dia lakukan, ya. Di sini secara bahasa juga adalah bahwasanya niat adalah keinginan hati, ya, keinginan hati untuk melakukan suatu amalan, ya, bahwasanya di sini sudah secara bahasa bahwasanya niat itu adalah keinginan hati, yang di di sini juga dijelaskan bahwasanya secara langsung niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan, ya, karena sudah secara bahasa saja sudah dikatakan bahwasanya keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Dan juga menurut syara atau menurut istilah, ya, bahwasanya niat adalah ketetapan hati untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari ridho dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi penjelasan daripada secara bahasa dan juga secara istilah terkait tentang niat, ya, di mana niat ini kalau bisa kita simpulkan bahwasanya niat adalah amalan hati, ya, karena dia dilakukan di dalam hati untuk melakukan suatu amalan atau untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya dan juga mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, kita akan menyebutkan hukum-hukum seputar niat. Apa-apa saja hukum-hukum seputar niat tersebut, ya. Yang pertama adalah hukum niat di dalam salat, ya. Apa saja hukum niat di dalam salat? Ya, di sini disebutkan bahwasanya niat adalah merupakan syarat sah daripada solat, ya, dan tidak sah solat seseorang kecuali dengan niat. Ya, apabila seseorang mengerjakan solat tanpa niat maka solatnya tersebut tidak sah, ya. Akan tetapi pada persoalan ini niat ulama berbeda pendapat mengenai niat tersebut, apakah dia termasuk daripada rukun atau dia termasuk daripada syarat, ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya perbedaan rukun dan juga syarat itu, rukun itu adalah sesuatu yang dipenuhi di dalam ibadah tersebut, sedangkan syarat adalah sesuatu yang dipenuhi di luar ibadah tersebut, ya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang niat ini, apakah niat ini masuk daripada syarat daripada solat atau dia masuk daripada rukun solat, atau bisa kita katakan bahwasanya ulama berbeda pendapat apakah niat ini masuk daripada bagian dalam solat atau dia masuk daripada di luar solat, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya niat merupakan syarat daripada solat, ya. Berarti pendapat ini mengatakan bahwasanya niat ini berada di luar solat, bukan bagian daripada solat, ya. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Hanafiyah, Hanabila dan juga sebagian Syafi'iyah, ya, karena niat ini termasuk bentuk daripada pendekatan ibadah murni seperti halnya puasa, ya. Jadi para madhab ini, madhab Hanafiyah, Hanabila dan juga sebagian Syafi'iyah menganggap bahwasanya niat ini merupakan ibadah tersendiri, bukan ibadah yang masuk daripada solat. Sama halnya dengan puasa, sama halnya dengan sedekah, ya. Niat ini dia termasuk daripada ibadah tersendiri, bukan masuk daripada ibadah solat. Akan tetapi ada pendapat yang kedua bahwasanya niat merupakan rukun daripada solat, dan ini merupakan pendapat Malikiyah dan juga pendapat daripada sebagian Syafi'iyah, karena
merupakan hal pertama dalam solat, ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya niat ini masuk daripada solat karena dilakukan pada awal solat, ya, sehingga dia mengatakan bahwasanya niat ini menjadi rukun daripada solat. Akan tetapi di kitab ini dituliskan bahwasanya niat merupakan syarat, bukan daripada rukun. Akan tetapi keduanya ini harus dipenuhi, ya. Jadi ketika seseorang solat tanpa melakukan niat, maka solatnya tersebut tidak sah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini juga telah disepakati oleh para ulama. Sebagaimana Ibnul Munzir mengatakan, ulama sepakat bahwasanya solat tidak sempurna kecuali dengan niat, ya. Dan juga Ibnu Qudamah dan juga Imam An-Nawawi mengatakan, kami tidak mendapati perselisihan, ya, pada kewajiban niat di dalam solat, dan solat tidak sah kecuali dengan niat, ya. Jadi di sini ulama sudah bersepakat bahwasanya niat itu entah dia masuk daripada syarat atau pada rukun, dia itu harus ada setiap ketika kita hendak melaksanakan solat. Jika kita melaksanakan solat tanpa dibarengi dengan niat, maka solat tersebut tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, ya. Di dalam ayat ini telah jelas menunjukkan bahwasanya ikhlas merupakan amalan hati, yaitu amalan niat, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan ikhlas yang merupakan niat. Dan juga disebutkan dalam hadis, ya, yang kita sebutkan beberapa kali dalam pembahasan ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya suatu ibadah itu menjadi sah jika dibarengi dengan niat, dan jika tidak ada niat sama sekali, maka ibadah itu tidak sah. Sama halnya dengan solat, ya. Jika kita melaksanakan solat tanpa dibarengi dengan niat, maka yang kita dapatkan hanya gerakan biasa tanpa mendapatkan solat tersebut. Dan ini juga bisa kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Sama halnya seperti hari kemarin, hari yang telah kita lewati, hari-hari tasyrik, ya, di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan juga hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketahui bahwasanya makan dan minum ini adalah sesuatu yang mubah, ya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, hari tasyrik adalah hari makan dan hari minum. Jika kita meniatkan untuk mengikuti perintah daripada Rasulullah SAW, ya, makan dan minum kita ini bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pernah mendengar bahwasanya tidur di bulan puasa itu merupakan sebuah amalan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, jika kita barengi dengan niat, ya. Jika kita melaksanakan sebuah aktivitas yang seperti biasa kita lakukan, akan tetapi kita tidak barengi dengan niat, maka kita dapatkan hanya aktivitas tersebut. Jika mungkin kita hanya tidur untuk menghilangkan letih, ya, maka yang kita dapatkan hanya untuk menghilangkan letih. Apabila kita tidur untuk berniat supaya kita bangun segar untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kembali, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang kita dapatkan padahal sama, ya. Hari-hari tidur kita yang kita niatkan dengan tidur tanpa niat ini sama aktivitasnya sama, bentuknya sama, akan tetapi dengan niat kita bisa mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang selanjutnya yaitu bahwasanya niat tempatnya itu di hati, bukan di lisan, ya. Di sini disebutkan bahwasanya hakikat daripada niat adalah keinginan, dan juga tempatnya terdapat di dalam hati, ya. Karena hal tersebut merupakan amalan hati, dan inilah yang dikatakan oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga mayoritas Malikiyah, bahwasanya niat terdapat di dalam hati. Ya, jadi selama ini yang kita pahami bahwasanya niat itu harus kita ucapkan, ya, itu sesuatu yang keliru.
Ya. Kenapa Kenapa kita mengenal sekarang ada yang niat harus dilafatkan, ya? Sebenarnya niat itu hukum asalnya berada di dalam hati. Akan tetapi fungsi daripada kita menyebutkan niat tersebut atau melafatkan niat tersebut untuk mengokohkan niat-niat kita yang berada di dalam hati, bukan sesuatu yang menjadi prioritas, ya. Jadi seumpama kita melakukan suatu ibadah, ya, dan lisan kita dan hati kita saling bertentangan antara niatnya. Mungkin ketika kita ingin melaksanakan sholat zuhur, ya, di dalam hati kita ingin melaksanakan sholat zuhur, akan tetapi di lisan kita melaksanakan atau mengucapkan untuk melaksanakan sholat asar, maka yang diikuti adalah di dalam hati, bukan yang keluar daripada lisan, ya, karena niat merupakan daripada amalan hati, bukan daripada amalan lisan. Dan juga dituliskan di sini atau disebutkan di sini bahwasanya pendapat jumhur ulama atau jumhur ini memberi kesimpulan dua hal penting, ya. Yang pertama, bahwasanya lisan itu tidak lazim untuk mewakili niat yang terdapat di dalam hati, ya. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, ya, bahwasanya seandainya seseorang berniat untuk mendirikan sholat zuhur, namun dia mengucapkan niatnya untuk mendirikan sholat asar, atau dia berniat mengerjakan ibadah haji, namun mengucapkan lisannya dengan mengerjakan ibadah umroh, maka yang dianggap adalah apa yang diniatkan di dalam hatinya, ya. Jadi yang diikuti itu adalah hatinya, bukan daripada lisannya. Dan juga hal ini sebagaimana yang banyak dikatakan oleh ulama fikih, bahwasanya jika ucapan lisan, ya, berbeda dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap adalah apa yang di dalam hati, ya, bukan yang berada di dalam lisan. Kemudian kesimpulan yang kedua yang penting bagi para jumhur ulama adalah bahwasanya dalam mengerjakan suatu ibadah tidak disyariatkan ketika kita sudah berniat di dalam hati kemudian diucapkan lagi dengan lisan, ya. Bahwasanya di sini para ulama sepakat bahwasanya niat di dalam hati adalah syarat atau rukun daripada solat, ya. Artinya jika seseorang sedang melakukan solat, ya, dengan niat di dalam hati dan tanpa melafatkannya, maka solatnya tetap sah, ya. Dan ini kesepakatan para ulama, ya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan niat di dalam hati, kita tidak payah untuk melafatkan kembali di lisan kita, ya, karena yang diterima itu atau yang menjadi syarat atau rukun daripada solat tersebut adalah niat di dalam hati. Adapun melafatkan niat ketika hendak solat, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagaimana menganjurkannya atau sebagian menganjurkannya, ya, sebagian memakruhkannya, sebagian menganggapnya sekedar boleh namun tidak utama, dan juga sebagiannya menganggapnya bid'ah, ya, atau ini adalah sesuatu yang haram untuk dilakukan, ya. Di sini perbedaan pendapat tentang melafatkan niat, ya, yaitu dengan menyebutkan niat yang seperti kita ketahui bersama seperti usolli farda, zuhri dan yang lain sebagainya, nawaitu dan yang lain sebagainya. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama adalah mustahab, yaitu disukai atau dianjurkan, ya. Mustahab di sini bukan sunnah, ya. Kita harus membedakan antara mustahab dan juga sunnah. Kalau sunnah berarti itu ada contoh daripada Nabi SAW dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama mengatakan di sini mustahab, ya, dianjurkan atau disukai. Maksudnya di sini adalah meskipun Nabi SAW tidak pernah melakukan niat dengan cara melafatkan, akan tetapi perbuatan ini dianjurkan karena dalam rangka untuk memantapkan niat kita di dalam hati. Ya, mungkin di antara kita sekalian yang sering hatinya terombang-ambing atau niatnya sering terkecoh dengan hati, maka kita kuatkan dengan lisan kita, ya. Ya, di sini juga maksudnya niat ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat ini, bahwasanya niat ini fungsinya untuk memantapkan hati, untuk mengokohkan niat kita di dalam hati, bukan untuk mengganggu orang-orang kita atau bahkan untuk memberitahukan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi fungsinya hanya untuk memantapkan hati. Jadi sekedar kita ucapkan, hati kita mengikut, sudah, itu sudah cukup bagi kita sekalian. Tidak cukup
Tidak semestinya atau tidak seharusnya kita untuk mengganggu orang-orang di sekeliling kita, ya, karena biasa kita dapatkan orang berniat sehingga bisa mengganggu kita sekalian, ya, padahal ini tidak masuk daripada syarat atau rukun daripada solat. Kemudian pendapat yang kedua, ya, kalau pendapat yang pertama tadi adalah mustahab, yaitu disukai atau dianjurkan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu makruh, ya. Ini yang dikatakan oleh sebagian Hanafiyah dan juga sebagian Hanabilah. Jadi makruh itu ditinggalkan mendapat pahala dan dikerjakan itu tidak apa-apa. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh dikerjakan akan tetapi meninggalkannya itu lebih diutamakan. Ya, ini menurut pendapat Malikiyah. Ya, sebenarnya ini kurang lebih sama dengan makruh. Ya, kalau kita kerjakan boleh, akan tetapi ketika kita meninggalkannya itu lebih diutamakan. Dan juga pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang keempat adalah haram, ya, atau bid'ah, karena tidak disyariatkan melafadzkan niat, ya, karena hal ini atau melafadzkan niat adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkannya kepada umatnya, ya. Andaikan melafadzkan niat ini dianjurkan atau disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ada satu riwayat walaupun hanya sekali seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melafadzkan niat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan solat sangat banyak. Kalau kita hitung solat wajib beliau itu sebenarnya sangat banyak. Belum lagi solat-solat sunnah beliau yang dilakukan. Itu sudah sangat banyak, bahkan sampai jutaan solat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, ya. Dan juga kita ketahui bahwa sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, ya. Akan tetapi dari mereka semua ini tidak ada riwayat yang datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan atau melafadzkan niat tersebut, ya. Jadi itulah mengapa pendapat yang kuat bahwasanya melafadzkan niat dengan lisan adalah sesuatu yang tidak disyariatkan atau bisa jadi haram, ya, tergantung kebutuhan kita sekalian. Akan tetapi pada umumnya atau pada dasarnya bahwasanya melafadzkan niat adalah tidak disyariatkan atau haram, ya, karena ini dapat menimbulkan was-was juga di dalam hati, ya. Dan juga ketika kita melafadzkan niat itu bisa memicu untuk menimbulkan was-was kita sekalian di dalam hati. Sebagaimana hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri untuk solat, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, ya. Kita lihat di hadis ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu apapun sebelum bertakbir, ya. Tidak sama yang kita dapatkan pada hari ini. Sebelum takbir ada jeda sedikit untuk melafadzkan niat. Akan tetapi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap ke kiblat, langsung beliau mengangkat tangan beliau, langsung, ya, beliau mengucapkan Allahu Akbar tanpa ada jeda sedikit pun untuk melafadzkan niat, ya. Karena melafadzkan niat dalam salat tidak ada asalnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai daripada kesepakatan para ulama, ya, dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, ya, dan tidak pernah pula dicontohkan dari kalangan tabi'in, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tadi kita katakan bahwasanya sahabat itu sangat banyak, ditambah lagi tabi'in juga yang sangat banyak. Akan tetapi tidak ada yang dari mereka datang membawa riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melafadzkan niat untuk melaksanakan salat. Dan juga Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, ya, menuturkan dalam kitabnya yaitu Talbis Iblis bahwasanya salah satu godaan syaitan ketika salat adalah seseorang mengatakan usolli solata, ya, aku berniat untuk salat, kemudian mengulanginya lagi karena dia mengira bahwasanya niatnya telah batal. Sebagian orang yang bertakbir kemudian membatalkannya, kemudian bertakbir lagi kemudian membatalkannya, ini semua merupakan bentuk was-was daripada syaitan, ya, yang menginginkan hilangnya keutamaan daripada salat, ya. Jadi melafadzkan niat itu juga kekurangannya adalah itu, kita bisa timbul sangat besar kemungkinan timbul was-was di dalam hati kita sekalian,
Ya, jika kita mengucapkan niat, biasa kita dapatkan orang yang sudah takbir karena mereka merasa was-was ya dengan ucapan niat mereka, jadi mereka membatalkan takbir mereka. Mereka mengulang lagi, mereka takbir lagi, kemudian mereka mengulangi lagi. Ya, sebagaimana juga beliau mengatakan, yaitu Ibnu Al-Jauzi, ya, jika kamu hendak menghadirkan niat, maka niat itu telah ada dikarenakan kamu telah berdiri untuk mendirikan kewajiban itu. Itulah sebenarnya niat, dan tempatnya adalah di dalam hati dan tidak perlu dilafadzkan. Namun apabila kamu menginginkan untuk membenarkan lafaz itu atau niat, maka sejatinya melafadzkannya tidaklah wajib. Ya, jadi lafaz ini sebenarnya tidak wajib, hanya untuk mengokohkan niat kita sekalian. Kemudian perkataan Asyuyuti, ya, di sini mengatakan bahwa saya termasuk amalan bid'ah adalah waswas dalam niat solat. Hal itu bukanlah termasuk perbuatan daripada Nabi SAW, ya, dan juga bukan daripada sahabat. Mereka tidak mengucapkan sesuatu dalam mengucapkan solat kecuali selain takbir. Ya, jadi pada zaman Nabi SAW, para sahabat itu juga ketika solat mereka tidak pernah membatalkan solat mereka hanya karena mereka was-was dengan niat mereka. Mereka takbir, sudah mereka langsung melaksanakan sholat sampai selesai. Adapun membatalkannya mungkin karena ada uzur atau dan yang lain sebagainya, bukan halnya karena mereka takbir karena was-was dengan bacaan mereka, was-was dengan niat mereka sehingga mereka membatalkan takbir mereka, kemudian mereka takbir lagi. Ya, itulah kenapa Asyuyuti mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang bid'ah. Kemudian juga Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mazhab kami berkata, ya, bahwasanya berniat di dalam hati dan juga mengucapkannya dengan lisan tidaklah dibenarkan karena niat adalah keinginan yang bertempat di dalam hati. Ya, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwasanya niat itu adalah merupakan amalan hati, bukan amalan lisan. Dan juga tidak dibenarkan dan bahkan termasuk perkara yang tidak disyariatkan apabila diucapkan dengan lisan. Dan juga perkataan yang terakhir, begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, sebagian ulama Malikiyah, Hanabila dan juga selain daripada keduanya melafadzkan niat bukan sesuatu yang mustahab karena hal itu merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama ini dan tidak pernah didapati dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau. Ya, Nabi SAW pun tidak pernah memerintahkan satu dari umatnya agar melafadzkan niat, ya, tidak juga mengajarkan kepada satu daripada kaum muslimin, ya. Dan juga jika hal ini disyariatkan, tentunya Nabi SAW, ya, dan juga para sahabatnya tidak mengabaikan perintah ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW tidak akan wafat, ya, kecuali semua wahyu atau semua ajaran itu telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, ya. Padahal umatnya ini selalu diuji setiap siang dan malam, dan ini merupakan pendapat yang paling benar, ya. Bahkan melafadzkan niat merupakan sesuatu bentuk kecacatan daripada akal agama, ya. Seperti contoh cacatnya itu, ya, kenapa dikatakan cacat dalam agama? Seperti contohnya kayak orang yang berniat ingin makan, kemudian dia mengatakan, aku berniat meletakkan tanganku di bejana, ya, untuk mengambil sesuap nasi, lalu aku letakkan di mulutku, lalu aku mengunyahnya, kemudian aku menelannya supaya aku kenyang, ya. Dan ini menurut pendapat atau menurut Ibnu Taimiyah ini adalah merupakan suatu kebodohan, ya. Jika kita ingin niat untuk makan, maka kita cukup berniat untuk di dalam hati kita untuk makan. Tidak perlu lagi kita mengucapkan aku meletakkan tanganku di bejana, kemudian aku menyuapnya, kemudian aku memasukkan ke dalam mulut dan lain sebagainya. Inilah kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan lafaz di lisan ini merupakan sebuah kebodohan dan juga sebuah kejahilan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi setelah kita membahas tadi niat. Setelah niat kita masuk kepada takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ya, atau yang biasa disebut oleh ulama Hanafiyah, mereka menyebutnya dengan takbiratul iftitah atau at-tahrimah, ya. Akan tetapi yang biasa kita sebutkan atau yang biasa kita dengarkan adalah takbiratul ihram, ya, adalah ucapan Allahu Akbar ketika
seseorang memulai untuk sholat, ya. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, bukan yang seperti kita pahami, ya. Sebagian orang memahaminya bahwasanya takbiratul ihram adalah gerakan untuk mengangkat tangan ketika memulai sholat, ya. Jadi sebagian orang memahami bahwasanya takbiratul ihram itu gerakan yang mengangkat tangan, padahal tidak. Takbiratul ihram yang dimaksud di sini adalah perkataan Allahu Akbar, ya. Jadi di sini adalah ucapan, ya. Di sini takbiratul ihram dijelaskan bahwasanya adalah ucapan. Beda halnya niat tadi. Kalau niat adalah ibadah dalam hati, sedangkan takbiratul ihram di sini adalah ucapan yang berarti harus diucapkan dengan lisan, tidak cukup untuk di dalam hati, ya. Jika kita hanya mengucapkan di dalam hati, maka sholat kita itu tidak sah, karena rukun daripada sholat adalah mengucapkan takbiratul ihram, ya, berarti mengucapkan lewat lisan, disebutkan Allahu Akbar. Tidak sekadar hanya kita mengangkat tangan kemudian mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati, maka sholat kita itu tidak sah. Kemudian adapun mengangkat tangan kita sekalian ketika takbir, maka hukumnya sunnah, ya, sehingga jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat, ya. Jadi mungkin diantara kita sekalian yang sholat langsung tiba-tiba Allahu Akbar, maka itu diperbolehkan, ya, maka itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat kita sekalian, karena yang merupakan kewajiban daripada sholat adalah ucapan takbiratul ihram tersebut, yaitu Allahu Akbar. Dan juga dalil akan wajibnya takbiratul ihram adalah sabda daripada Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang belum paham tata cara sholatnya, ya. Nabi SAW ini pernah mendapati orang yang sholatnya sangat buruk. Kemudian Nabi SAW menegur orang tersebut, ya. Beliau mengatakan, irji fasolli fa inna kalam tusolli, ya. Nabi mengatakan, ulangi sholatmu karena engkau sebenarnya belum sholat, ya. Sampai-sampai orang itu sholat terus, akan tetapi sholatnya masih terus buruk di hadapan Nabi, ya. Setelah ia tidak mampu lagi untuk sholat dengan benar, kemudian Nabi SAW pun mengajarinya tata cara sholat yang benar, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, ya, summa staqbil qiblata fakabbir. Jika engkau hendak untuk melaksanakan sholat, ya, maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah ke arah kiblat dan juga bertakbirlah, ya. Ini adalah dalil bahwasanya takbiratul ihram adalah kewajiban daripada sholat, yang dimana ketika kita meninggalkannya maka sholat daripada seseorang tersebut tidaklah sah. Kemudian kita masuk daripada arti daripada ihram, ya. Yang tadi kita katakan bahwa takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar, ya. Kemudian kita masuk daripada arti daripada ihram. Apa itu ihram, ya? Sebagaimana secara bahasa yang artinya dari kata haram, ya, yang artinya pengharaman. Disebut dengan takbiratul ihram, ya, karena dengan kita melakukan takbiratul ihram, seseorang itu sudah diharamkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya sebenarnya dibolehkan, ya. Karena jika dilakukan dapat merusak ibadah salat kita sekalian, ya. Jadi ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, maka itu adalah batasan di mana kita sudah dilarang atau kita diharamkan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana kita dilarang untuk berbicara, di mana kita dilarang untuk makan dan minum dan yang lain sebagainya, ya. Di takbiratul ihram ini kita dilarang untuk melakukan hal itu semua. Padahal hal itu semuanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dinamakan takbiratul ihram, ya. Jadi semua yang dibolehkan diharamkan pada saat ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya, ya, hikmah daripada dimulainya salat dengan takbiratul ihram adalah mengingatkan bagi kita sekalian, ya, bagi orang yang sedang sholat akan tingginya kedudukan orang yang sedang mendirikan ibadah sholat ini, ya. Dia berhadapan dengan zat yang maha sempurna, menandakan bahwasanya segala sesuatu itu rendah di hadapannya, ya, sehingga membuat hati dan juga anggota tubuh tunduk, menghilangkan gangguan dari hati dan juga memenuhinya dengan cahaya, ya. Kita lihat hikmah daripada takbiratul ihram, ya, ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, ya. Di sini kita lihat bahwa ibadah sholat itu sangat memiliki kemuliaan yang sangat besar. Dengan kita memulai takbiratul ihram, ya, kita semua meninggalkan semua hal-hal yang dilarang,
yaitu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganggap ya bahwasanya semua yang berada di dunia ini sangat kecil, sangat tidak ada apa-apanya ya. Dan juga ketika kita memulai takbiratul ihram, berarti kita telah memulai untuk melaksanakan solat, yang dimana ketika kita melaksanakan solat berarti kita berhadapan atau berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa dengan makhluk. Dimana lagi ketika kita bisa berhadapan langsung dengan Rob yang menciptakan kita, Rob yang memberikan kita rizki ya, hanya dengan ibadah sholat tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan tentang takbiratul ihram. Kemudian kita lanjut apa hukum-hukum daripada takbiratul ihram ya. Hukum daripada takbiratul ihram merupakan rukun daripada sholat sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama, sebagaimana hal ini sudah termaktub di hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu." Ya, bahwasanya kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir ya, dan juga penghalalannya adalah salam. Ya, jadi ya, yang seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya ketika kita memulai takbir maka semua yang diperbolehkan itu diharamkan ya. Dan kapan penghalalannya? Kapan kita bisa melakukan hal yang diperbolehkan lagi seperti berbicara, makan dan minum, yaitu ketika kita melaksanakan salam ya yang terletak pada akhir salat kita tersebut. Ya, hadis itu tadi menjelaskan bahwasanya yang mengharamkan dari segala hal yang merusak salat adalah takbir ya. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang belum dianggap masuk ke dalam salat selama dia belum bertakbir ya. Jadi penanda ketika kita masuk ke dalam salat adalah takbiratul ihram. Jadi barang siapa yang belum melaksanakan takbiratul ihram maka dia belum masuk ke dalam salatnya. Dan juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang buruk salatnya ya, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ya, jika engkau ingin melaksanakan salat maka bertakbirlah. Kemudian pada poin selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat sah daripada takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar beriringan dengan niat ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita ikuti dengan niat tersebut. Hendaknya takbiratul ihram diucapkan dan dibarengkan dengan niat. Ya, ulama tidak berselisih dalam hal keutamaan mengiringi takbiratul ihram dengan niat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal mendahulukan niat sebelum takbir. Ya, jadi ulama berpendapat atau berselisih dan juga berbeda pendapat dalam hal mendahulukan niat sebelum takbir. Apakah takbir lebih utama daripada takbir dengan niat lebih utama daripada niat lebih didahulukan daripada takbir? Ya, pendapat yang pertama bahwasanya wajib untuk mengiringi niat dengan takbiratul ihram ya, menurut daripada Imam Syafi'i ya, Maliki ya pada pendapatnya yang lain dan juga Ibnu Munzir ya. Jadi pendapat yang pertama bahwasanya wajib untuk mengiring takbiratul ihram dengan niat. Jadi ketika kita melaksanakan takbiratul ihram Allahu Akbar, disitulah kita iringi dengan niat. Kemudian pendapat yang kedua, boleh mendahulukan niat dulu daripada takbir, dan ini pendapat daripada Hanafiyah, Hanabila dan juga salah satu pendapat daripada Malikiyah. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat boleh kita berniat terlebih dahulu kemudian kita melaksanakan takbir. Berbeda dengan pendapat yang pertama tadi, niat itu harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Akan tetapi pendapat yang kedua, boleh ketika kita sholat kita berniat terlebih dahulu kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram ya. Dan ini adalah pendapat yang terkuat bahwasanya niat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada takbiratul ihram. Jadi ketika kita melaksanakan sholat hendaknya kita berniat terlebih dahulu kemudian kita takbiratul ihram. Akan tetapi ya, adapun yang mengakhirkan niat daripada takbiratul ihram ya, maka takbirnya tidak sah ya, dan juga sholatnya tidak sah ya. Kalau tadi kita berbicara tentang niat dan takbiratul ihram bersamaan dan juga kemudian niat
lebih dahulu daripada takbiratul ihram. Akan tetapi jika takbiratul ihram lebih dahulu daripada niat, maka takbirnya itu tidak sah dan juga sholatnya tidak sah. Kalau supaya kita takbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, kemudian kita berniat, maka itu tidak sah, bahkan sholatnya pun tidak sah, ya, karena segala sesuatu itu harus didahului dengan niat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya setelah kita menyebutkan syarat sah daripada takbiratul ihram, kemudian yaitu mengucapkan takbiratul ihram, ya, dengan berdiri, ya. Diwajibkan bagi orang yang sholat mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, ya. Para ulama telah sepakat dalam hal ini. Jadi ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, maka kita harus berdiri, tentunya dengan secara umumnya, ya, kita takbiratul ihram harus dengan berdiri. Adapun ketika kita mungkin mendapatkan uzur, entah sakit atau yang bagaimana, sehingga kita dipaksakan untuk harus duduk, tidak bisa untuk berdiri, maka itu pembahasan yang lain. Akan tetapi pada umumnya takbiratul ihram harus dilakukan secara berdiri, sebagaimana daripada hadis Abu Humaid mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika beliau mendirikan solat, maka beliau berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan Allahu Akbar, ya, yaitu dengan cara menegakkan tulang punggung. Tidak diperbolehkan untuk mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan duduk ataupun merunduk, ya. Jadi mungkin diantara kita mungkin kita dapatkan ketika kita hendak melaksanakan sholat dan kita berada di posisi masbuk, ya, kita mendapatkan imam sedang ruku, ya, jangan kita datang kemudian takbiratul ihram sambil ruku, ya, atau posisi di setengah daripada ruku, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi harus kita takbiratul ihram sambil tegak, ya, dengan berdiri, kemudian kita mengikuti imam dengan ruku. Tidak boleh kita datang langsung takbiratul ihram dengan posisi tergantung antara ruku dan berdiri, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian gerakan yang disyariatkan, yang tadi kita sebutkan bahwasanya takbiratul ihram, ya, dilaksanakan harus dengan berdiri. Tidak boleh ruku atau bungkuk sedikit, tidak boleh. Jadi harus keadaan itu tulang punggungnya harus lurus, dan juga ketika melaksanakan takbiratul ihram, ya, mengangkat kedua tangan, maka tangan ini menghadap ke depan dan juga berada pada posisi sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Kalau yang pertama itu sejajar dengan bahu, atau bisa sejajar dengan telinga, atau bahkan bisa dengan sejajar di atas telinga. Ujung jari kita ini sejajar dengan atas telinga. Dan juga mengangkat tangan ini adalah hukumnya sunnah, ya. Adapun ketika kita tidak mengangkat tangan, maka sholat kita tetap sah. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya adalah ucapan takbiratul ihram tersebut, ya. Ketika kita mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, itu bukan merupakan prioritas, ya. Akan tetapi yang menjadi prioritas adalah ucapan Allahu Akbar tersebut, ya. Entah kita mau menerapkan yang di sejajar dengan bahu, atau ujung jari kita ini berada di ujung telinga, ya, atau entah sejajar dengan telinga, atau entah lebih di atas lagi, itu semua ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tangan kita tidak mesti rapat sekali, ya, dan juga tidak mesti dibuka sekali, beradalah setengah-setengahnya, ya. Jadi ketika kita mengangkat tangan, maka jangan dirapatkan dan juga jangan direnggangkan, maka yang biasa-biasa saja, ya, kita mengangkat tangan. Kemudian telapak tangan ini ada yang menganggap bahwasanya harus menghadap ke kiblat, ya. Jadi sehingga kebanyakan orang yang melaksanakan takbir itu sampai begini, ya, sampai menghadapkan telapak tangannya ke kiblat sekali, padahal tidak, ya. Yang penting jangan juga terlalu menghadap ke wajah seperti ini, yang sedang-sedang saja, entah begini, itu sudah diperbolehkan. Akan tetapi jika kita terlalu memaksakan untuk menghadap kiblat, maka ini tidak disyariatkan.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengangkat tangan bertakbir, takbiratul ihram, dan juga kita sedekap, maka contohnya juga sangat banyak ya. Entah ada yang melaksanakan seperti ini ya, dengan menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, ada yang memeluk pergelangan tangan ya, ada yang memeluk lengannya. Ini tiga-tiganya ada sunnahnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah yang seperti ini ya, dan seperti ini yang melewati siku, ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika kita melakukan menggenggam pergelangan tangan ya, meletakkan tangan di atas tangan kiri seperti ini, dan juga ini menggenggam lengan kita yaitu lengan kiri, maka ini ada semua riwayatnya yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesaikan sedikit lagi. Adapun juga bacaan daripada takbiratul ihram ya, di sini disebutkan bahwasanya di antara syarat daripada takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar ya dengan bahasa Arab. Tidak diperbolehkan ya ketika kita takbiratul ihram mengucapkan selain daripada bahasa Arab ya, bagi yang mampu mengucapkan bahasa Arab ya. Dan juga termasuk daripada syarat sah yang berkaitan dengan takbir adalah hendaknya yang diucapkan adalah lafaz Allahu Akbar ya, bukan lafaz yang selainnya. Walaupun perbedaan pendapat di sini banyak yang mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan selain daripada Allahu Akbar ya, yang penting niatnya sama atau yang penting maknanya sama, yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Entah dia mengatakan Allahu A'zam atau Allahul Kabir, Allahu Ajal ya. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan ya, akan tetapi di sini dikatakan bahwasanya yang lebih rojih tidak ada ucapan selain hanya ucapan ini saja yang disyariatkan dalam daripada takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai takbiratul ihram. Insyaallah pada pada pertemuan selanjutnya kita akan menyambung ya rukun-rukun atau tata cara salat yang lainnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.